Salam dan bahagia. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan hasil ruang kolaborasi modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan, nama saya Trifosa Feni Septia, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Semarang, dengan Ibu Indrawati Daeng Matajang sebagai fasilitator, dan Bapak Riki Effendi sebagai pengajar praktik. Sebelumnya saya akan menyampaikan beberapa informasi mengenai coaching. Menurut Grant, tahun 1999, coaching didefinisikan sebagai sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coachee. Alur Tirta merupakan alur percakapan coaching yang akan membantu peran coach dalam membuat percakapan coaching menjadi efektif dan bermakna. Alur ini dikembangkan dari salah satu model umum coaching, yaitu Grow, Goal, Reality, Option, dan Will. Alur Tirta mencakup tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Tujuan. Pada tahap ini kedua pihak coach dan coachee menyepakati tujuan pembicaraan yang akan berlangsung. Idealnya tujuan ini datang dari coachee. Identifikasi. Pada tahap ini coach melakukan penggalian dan pemetaan situasi yang sedang dibicarakan dan menghubungkan dengan fakta-fakta yang ada pada saat sesi. Rencana aksi merupakan tahap pengembangan ide atau alternatif solusi untuk rencana yang akan dibuat. Tanggung jawab merupakan tahap membuat komitmen atas hasil yang dicapai dan untuk langkah selanjutnya. Berikut adalah praktik coaching dengan alur Tirta yang saya lakukan bersama rekan calon guru penggerak. Pada praktik ini, saya berperan sebagai coach, sedangkan coachee diperankan oleh rekan saya Ibu Indah Sumiyanti Ningrum. Selamat siang Bu Indah. Selamat siang. Bagaimana nih kabarnya Bu Indah hari ini? Alhamdulillah sehat, baik, walaupun banyak aktivitas, tetap semangat. Bagaimana kabarnya Bu Fosa? Ya, saya juga baik Bu, puji Tuhan hari ini sehat. Syukur ya Bu ya, sampai saat ini masih diberi kesehatan. Dan tadi Bu Indah, aktivitasnya hari ini gimana nih Bu? Hari ini saya dari pagi sampai ini tadi sampai terlambat itu ada aktivitas workshop. Tadi kan ada aktivitas workshop perpindahan dari PAUD ke SD. Nah itu kemudian ini baru selesai langsung buka laptop ganti posisi padat lagi. Ya Bu aktivitasnya ya Bu ya. Padat sekali. Dan sepertinya Bu Indah juga nampak lelah gitu ya Bu. Iya. Pas hari ini. Tadi workshop juga ya Bu ya? Ya, ada workshop juga, jadinya ya sangat melelahkan tapi ya dibuat nyaman. Oh iya. Oke Bu, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol ya Bu ya. Mau sharing-sharing bersama. Nah kira-kira apa nih yang mau Bu Indah sampaikan di sore hari ini bersama dengan saya? Mungkin ada hal yang mau disampaikan oleh Bu Indah? Ya untuk hari ini ya karena aktivitas banyak, tapi saya juga kebetulan hari ini ada beban sedikit ya, ada beban sedikit karena untuk persiapan tahun ajaran baru yang kebetulan juga ada perpindahan guru kelas. Nah, kemarin kan saya mengajar guru kelas 6, sekarang saya mengajar guru kelas 2 dan itu saya mengajar kelas 2 yang sudah kalau kelas 2 kan menggunakan kurikulum merdeka ya Bu ya. Nah, kalau kemarin kan untuk kelas 6 kemarin masih K13. Jadi saya merasa ada beban bagaimana cara nantinya untuk pembelajarannya itu saya masih merasa belum mampu karena saya belum mendapatkan
mendapatkan IKM itu. Ya. Menurut Bu Kosa mungkin bisa sedikit beban saya gitu. Ya, oke. Jadi gitu ya Bu ya. Jadi Bu Indah tahun ini mendapat tugas mengajar di kelas yang berbeda ya Bu dari tahun sebelumnya, dan kebetulan juga dengan kurikulum yang berbeda begitu ya Bu ya. Ya. Jadi itu yang membuat Bu Indah jadi ada beban pikiran begitu Bu? Oke, ada beban pikiran yang saya rasa ya cukup berat lah, tapi ya siap tidak siap harus menerima. Iya, harus menerima dan harus siap ya Bu ya. Ya. Baik Bu Indah. Nah kalau seperti itu Bu, tadi kan Bu Indah merasa seperti kurang yakin begitu ya Bu ya dalam menerapkan pembelajaran kurikulum merdeka ya Bu. Karena Bu Indah tahun ini mendapat tugas di kelas yang baru, di kelas 2. Nah baik Bu Indah, sekarang Bu Indah nanti apa yang Ibu harapkan setelah pembicaraan ini Bu? Bu Indah pengen seperti apa? Saya harapannya itu bisa lebih yakin, bisa lebih mantap dalam menghadapi tahun ajaran baru di kelas yang baru ini dengan kurikulum yang baru. Oke, jadi Bu Indah ingin lebih mantap dan lebih yakin nantinya ya Bu ya. Nah sekarang nih Bu Indah, mungkin Bu Indah bisa menceritakan sampai saat ini apa saja yang sudah Bu Indah pahami, apa saja yang mungkin Bu Indah sudah ketahui tentang kurikulum merdeka yang membuat Bu Indah itu tadi merasa kurang yakin itu Bu. Ya, saya itu paling sharing sama teman. Kayak kurikulum merdeka itu bagaimana toh, karena saya belum pernah ikut dan teman saya kan sudah, karena dia kan kelas 1 kemudian kelas 2 sudah, jadi saya sering bertanya-tanya gitu. Kemudian saya juga sering mengikuti di PMM, menonton di PMM, kemudian tanya-tanya yang lebih ahli di dalam dalam penerapan kurikulum merdeka itu, kok ada P5 itu apa, bagaimana penerapannya. Kebetulan kalau P5 itu kelas 6 itu saya pas itu culminating project pada akhir, itu juga hampir sama, wawancara dulu, kemudian menggali siswanya mau pilih yang mana sesuai dengan bakat minatnya. Nah, itu juga baru sedikit, tapi kan masih meraba-raba saja, pembelajarannya belum tahu yang pastinya itu seperti apa. Kemudian kan beda juga antara RPP dan modul ajar, itu juga beda. Soalnya saya sering suruh buat modul ajar karena ada kelas 4 teman saya itu nggak bisa IT, sehingga yang membuatkan modul ajar itu saya. Secara tidak langsung bisa membaca sekilas-sekilas, tapi penerapan prakteknya belum. Gitu. Jadi Bu Indah tadi seperti baru sekilas tahu begitu ya Bu ya, belum tahu tentang kurikulum merdeka begitu ya Bu? Iya, sekilas. Jadi sekarang nih Bu, jika ada skor dari 1 sampai 10 nih Bu, kira-kira berapa skor pemahaman Bu Indah tentang kurikulum merdeka itu Bu? Kira-kira skornya 4 ya, karena masih sedikit pengalaman, sedikit yang saya tahu, belum sampai 100%, belum paham sepenuhnya gitu. Ya, jadi masih ada di skor 4 ya Bu. Iya. Mungkin yang membuat Bu Indah merasa khawatir dan tidak yakin begitu ya Bu untuk memulai tahun ajaran baru nanti dengan kurikulum yang berbeda dan baru nanti ya Bu. Iya, begitu. Nah sekarang nih Bu, pertanyaannya bagaimana standar rasa yakin yang ingin Bu Indah miliki sebelum Bu Indah menghadapi tahun ajaran baru? Jadi kan Bu Indah mengatakan Bu Indah itu belum yakin. Nah kalau menurut Bu Indah itu seperti apa sih supaya Bu Indah itu bisa merasa lebih yakin untuk memulai tahun ajaran baru nanti dengan kurikulum yang baru? Kalau untuk tahun ajaran baru ya, saya mungkin biar agak paham lagi, kemudian saya itu bisa mempersiapkan administrasi yang diperlukan dulu. Administrasinya itu apa saja, itu saya nanti kan di googling juga ada. Kemudian kebetulan Ibu Kepala Sekolah juga kemarin
mengirimkan administrasi yang dibutuhkan per kelas. Itu langsung saya download, kemudian langsung saya persiapan membuat administrasinya itu ya untuk awal ya, karena kita kan bertumbuh pada administrasi itu. Kita akan memberi pembelajaran kepada anak itu kan administrasi. Jadi administrasi dulu, kemudian bagaimana mempersiapkan untuk pembelajaran di kelas 2 nanti. Itu persiapannya. Apalagi kita kan MPLS dulu ya. Mungkin anak-anak ganti guru baru, mungkin seperti itu. Jadi kita harus betul-betul matang persiapannya. Walaupun saya masih agak sedikit pengalaman, tapi saya tidak mau kalah dengan teman-teman yang lain. Belajar dan belajar. Ya, berarti standar yakinnya Bu Indah itu nanti berkaitan dengan kesiapan administrasi dan persiapan pembelajarannya, begitu ya Bu Indah? Nah, kalau begitu Bu Indah, sekarang kira-kira apa nih yang bisa Bu Indah lakukan agar Bu Indah nantinya itu lebih memahami kurikulum yang baru buat Bu Indah ini, Bu? Nah, itu mungkin belajar secara mandiri, mengikuti workshop, pelatihan, juga sharing dengan teman-teman. Apalagi kita selalu bertanya pada teman sejawat ya di sekolah itu, dan juga sharing juga sama ibu kepala sekolah yang mungkin lebih memahami. Kemudian pokoknya saya banyak berlatih, banyak mencari pengalaman-pengalaman yang mendukung untuk modal persiapan saya dalam menghadapi kelas 2 ini dengan kurikulum Merdeka. Oke, jadi Bu Indah mau belajar secara mandiri gitu ya Bu ya? Iya. Nah, sekarang nih Bu, lalu belajar mandiri seperti apa sih yang nantinya itu mau Bu Indah lalui, yang mau Bu Indah lakukan itu bagaimana begitu Bu? Pembelajaran mandiri seperti apa yang mau Bu Indah lakukan? Kita mandiri bisa lewat PMM, karena PMM itu sangat bagus sekali. Banyak kebutuhan yang kita mau itu ada di situ. Kemudian bisa juga cerita-cerita sama teman atau kelompok belajar, kemudian di KKG mungkin ya. Terus kemudian kita mencari-cari info webinar tentang kurikulum Merdeka. Itu nanti yang akan bisa menambah pemahaman saya dalam menggunakan kurikulum Merdeka ini. Oke, benar Bu, memang kurikulum Merdeka itu bukanlah hal yang sulit kok Bu. Di PMM juga banyak sekali yang bisa kita gali di sana, banyak contoh-contohnya juga. Jadi tidak sesulit seperti apa yang kita bayangkan gitu Bu. Nah, nanti bisa mengakses PMM itu nanti akan banyak sekali manfaatnya Bu Indah. Iya, di PMM juga banyak contoh-contoh penerapan kurikulum ya. Dari kurikulum 2013 itu juga ada di PMM. Kemudian ini kurikulum Merdeka juga ada. Kemudian mau mengikuti webinar yang gratis di PMM juga ada. Jadi itu biar jadi pencerahan pelaksanaan pembelajaran seperti apa yang akan saya inginkan, itu ada di PMM semua. Iya, betul. Memang benar sekali, Bu. Nah, itu kalau Bu Indah mau belajar mandiri ya, Bu Indah bisa lewat PMM. Nah, tadi juga Bu Indah ingin belajar dan sharing dengan rekan sejawat ya, Bu ya. Nah, lalu bagaimana ketika Bu Indah mau belajar dengan rekan sejawat itu? Apa nanti yang ingin didiskusikan, Bu, nantinya kira-kira? Kalau dengan guru, saya rajin bertanya ya, sering-sering bertanya apa persiapan administrasi yang harus dibuat. Kemudian alur pembuatannya itu bagaimana administrasinya itu. Kemudian pengalaman dari teman, diskusi dengan pengalaman tentang penerapan kurikulum Merdeka itu. Kemudian saya juga bertanya kepada ibu kepala sekolah, pengalaman beliau atau pengalaman selama dia pernah mengikuti tentang kurikulum Merdeka itu gitu. Iya, banyak ya Bu ya cara yang tadi sudah Bu Indah sebutkan tadi untuk bisa memahami kurikulum Merdeka. Nah, kira-kira nih Bu, ada tidak sih
kemungkinan hambatan yang mungkin Bu Indah bisa hadapi, yang mungkin bisa Bu Indah temui ketika Bu Indah itu mau belajar mandiri ataupun berkolaborasi dengan teman tadi? Ada enggak Bu kira-kira? Ya, hambatan ya mungkin ada ya, tapi kan tidak begitu besar. Nah, kemudian hambatan itu bisa butuh keniatan dari diri kita. Kalau memang niat kita ada, itu pasti hambatan dalam proses pembelajaran itu nantinya bisa hilang dan bisa berjalan dengan lancar. Iya. Jadi hambatannya bisa dari niat ya Bu ya tadi ya. Iya. Nah, jadi Bu Indah tadi menyebutkan ada hambatan dari niat atau mungkin juga bisa waktu begitu ya Bu ya. Nah sekarang nih Bu Indah rencananya ke depan apa yang sekiranya paling mudah dan paling ingin segera Bu Indah lakukan untuk bisa lebih memahamkan diri Bu Indah terhadap kurikulum Merdeka Bu, yang paling dekat, yang paling ingin Bu Indah lakukan? Paling cepat itu kita melihat PMM. Di situ ada penjelasan berbagai macam tentang kurikulum Merdeka dan juga pembelajaran yang sudah komplit. Kemudian alhamdulillah kan sebelumnya Bu Kepala Sekolah sudah langsung memberikan administrasi yang komplit dan guru-guru harus mempersiapkan sebelum pembelajaran tahun ajaran baru dimulai. Jadi alhamdulillah saya sudah punya modal dulu, walaupun masih meraba-raba dan selalu bertanya, tetapi agak sedikit lega, bisa mempersiapkan dengan baik. Gitu. Oke, jadi Bu Indah mau belajar PMM dulu ya Bu. Kira-kira mau mulai kapan nih Bu belajarnya? Kemarin sudah mulai sedikit-sedikit ya, sudah malam sudah mulai membaca, kemudian administrasi sudah saya cicil-cicil selama liburan itu, sehingga ini akan mempersiapkan untuk MPLS-nya dengan membuat anak itu bisa menyenangi dengan mengidolakan guru kelasnya dulu. Itu yang pertama. Jadi sudah mulai ya? Iya. Sudah memulai ya Bu? Memulai dari nanti Bu atau besok ini kira-kira Bu ya? Mulai nanti. Oke, mulai nanti nih ya Bu Indah akan mulai belajar ya Bu. Nah, kira-kira nanti siapa nih Bu yang bisa membantu Bu Indah? Mungkin selain dengan belajar mandiri, kira-kira siapa yang bisa membantu Bu Indah untuk mengingatkan terus Bu Indah supaya bisa belajar mandiri, atau mungkin juga terus mendampingi Bu Indah selama belajar itu, kira-kira siapa yang bisa membantu Bu? Ini yang bisa membantu Ibu Kepala Sekolah. Dia selalu memberi seberat pada saya dan selalu mengingatkan, halo Bu Indah, bagaimana, sudah sampai mana, selesai apa tidak gitu. Tadi aja sudah di WA, bagaimana Bu Indah MPLS-nya, persiapannya, kanvanya sudah selesai apa belum gitu. Itu dukungan yang paling kuat itu dari Ibu Kepala Sekolah. Oke, jadi Bu Indah nanti bisa meminta bantuan pada Ibu Kepala Sekolah ya Bu ya, untuk membantu Bu Indah mempersiapkan diri supaya bisa lebih siap dan lebih yakin untuk menghadapi tahun ajaran baru dengan kurikulum Merdeka yang baru buat Bu Indah tadi ya Bu sekarang ya. Iya. Itu tadi ya Bu, rencana Bu Indah ke depannya, dan Bu Indah sudah mau mulai dari nanti untuk bisa mempersiapkan diri, dan pasti banyak yang bisa membantu Bu Indah ya Bu, ternyata kepala sekolah, dan tadi juga Bu Indah ingin belajar dengan rekan sejawat dan bisa meminta bantuan dari rekan-rekan yang sudah berpengalaman menerapkan kurikulum Merdeka tadi. Dan bagus sekali itu Bu, orang di sekitar Bu Indah itu pasti banyak yang bisa membantu Bu Indah. Nah sekarang nih Bu, bagaimana perasaan Bu Indah sekarang? Apakah sekarang Bu Indah itu sudah merasa lebih yakin untuk bisa menghadapi tahun ajaran baru mendatang dengan kurikulum yang baru nanti Bu? Karena ini kan sudah mulai mendekati, jadi saya lebih yakin karena sadar saya masih bisa belajar mandiri dan banyak teman-teman yang bisa mau membantu, apalagi di sini ya JGP, JGP itu juga banyak membantu untuk saya. Kemudian pokoknya belajar mandiri dan kolaborasi dalam memahami kurikulum Merdeka itu sangat bagus dan tidak harus mengikuti workshop yang ada di luar. Iya, syukur sekali ya Bu ya, kalau dengan pembicaraan ini bisa membuat Bu Indah menjadi lebih yakin mempersiapkan untuk bisa belajar mandiri. Tindak lanjutnya nanti setelah ini Bu Indah mau apa nih Bu? Ya, langsung saja tancap gas untuk mempersiapkan bagaimana, karena kan waktunya sudah lagi masuk sekolah, iya. Jadi kita harus langsung mempersiapkan dengan
cepat. Jadi sudah langsung beraksi Iya, gitu ya Bu ya. iya. Oke. Menunda-nunda. Oke, nah nggak kerasa nih ya Bu, kita sudah ngobrol banyak hari ini. Tetap semangat Bu Indah, kiranya dengan pembicaraan kita ini yang Bu Indah tadi sudah lebih yakin dan nanti lebih mantap menapai masa pembelajaran tahun ajaran yang baru nanti yang akan dihadapi Bu Indah di kelas 2 nanti. Tetap semangat ya Bu Indah. Semoga bisa berhasil menerapkan kurikulum Merdeka dengan optimal, memberikan pembelajaran yang terbaik untuk anak-anak. Semangat Bu Indah. Terima kasih juga loh Bu Fosa yang sudah memberikan motivasi, meluangkan waktu, dan menjadi lebih mantap saya karena didorong oleh dukungan Bu Fosa. Terima kasih. Sama-sama Bu Indah, sukses selalu Bu. Berikut adalah refleksi dari praktik yang sudah dilakukan. Hasil refleksi diri, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Percakapan selama coaching sudah berjalan dengan baik bersama dengan Koci. Alur Tirta sudah diterapkan dan hubungan kemitraan sudah terjalin antara coach dan Koci, sehingga Koci sudah bisa terbuka menyampaikan apa yang dirasakan. Apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Hal yang perlu ditingkatkan adalah kemampuan Sumarais saat mendengarkan dengan rasa. Saya masih harus belajar merangkum apa yang disampaikan oleh Koci agar bisa menafsirkan pernyataan dari Koci. Apa yang Bapak, Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence, kehadiran penuh, sebelum dan saat melakukan coaching? Sebelum melakukan coaching, untuk tetap dalam kondisi penuh saya mempersiapkan fisik dengan memposisikan duduk yang nyaman. Selain itu saya mempersiapkan buku catatan untuk mencatat kata kunci yang disampaikan oleh Koci. Saat coaching, saya terus fokus pada Koci. Memperhatikan Koci dengan sungguh-sungguh, mencatat hal-hal penting yang disampaikan Koci. Apa yang akan Bapak, Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Lebih memperdalam pemahaman tentang coaching, belajar lebih lagi agar bisa membuat pertanyaan yang berbobot untuk menggali informasi pada Koci saat tahap identifikasi. Umpan balik dari Koci. Apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Saya merasa lega, senang, bisa sharing bersama dengan Bu Fosa. Saat coaching saya merasa nyaman dalam percakapan tersebut. Saya lebih semangat untuk menghadapi tahun ajaran baru. Saya merasakan perubahan kesiapan, yang tadinya saya bingung dan merasa tidak yakin. Setelah coaching saya menjadi lebih tahu untuk menghadapi persiapan menerapkan kurikulum baru dengan berbagai cara. Demikian pemaparan ruang kolaborasi modul 2.3. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih.